personil Polresta Jakarta telah dilaporkan di Polda Jawa Tengah dengan dugaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Atau bermula dari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Mas Soeharto Danurejan, Kota Yogyakarta, antara saudara Tuti Yati selaku pengendara sepeda motor AB 4620BA yang mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Bethesda Lembuyangwangi, kemudian dirujuk di Rumah Sakit Bethesda di Jakarta dengan mobil Toyota Avanza Nopol H9047YQ. Adapun kronologis kejadiannya bisa kami sampaikan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 tadi pukul 9.30 di Jalan Mas Soeharto Danurejan yang disampaikan tadi, tepatnya di depan toko Sariwangi Parfum nomor 44 Tegal Panggung Danurejan, Kota Yogyakarta, telah terjadi laka antara pengendara sepeda motor dari oleh saudara Tuti Yati dengan mobil Toyota Avanza dengan nomor tadi H9047YQ. Setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, pengemudi mobil mengantar korban ke Rumah Sakit Bethesda Lembuyangwangi dan kemudian bertemu dengan keluarga korban yang sempat dihubungi oleh korban, yaitu saudara Tuti. Kemudian pada saat itu keluarga korban sempat memfoto salah satu identitas pengemudi berupa KTP atas nama Darso. Kemudian setelah mengantarkan korban, pengemudi pergi meninggalkan rumah sakit tanpa memberitahukan atau berkoordinasi terlebih dahulu kepada pihak korban maupun rumah sakit. Mengetahui hal itu, suami korban atas nama saudara Restu Yosepta Gerimona berupaya mengejar pengemudi tersebut dengan menggunakan sepeda motor hingga mobil yang dibawa pengemudi menyerempet sepeda motor dan menyebabkan saudara Restu terjatuh, dan namun pengemudi tetap pergi meninggalkan lokasi. Atas peristiwa tersebut, pihak korban melaporkan kepada Satlantas Polres Jakarta sesuai dengan laporan polisi nomor LPA 237 2024 SPKT Satlantas Polres Jakarta tanggal 12 Juli 2024. Selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh unit Gakum Satlantas Polres Jakarta dalam penyelidikan dan pengumpulan data-data. Kemudian pada tanggal 21 September 2024, tim Gakum Satlantas Polres Jakarta yang dipimpin oleh Kanit Gakum mendatangi kediaman saudara Darso di Semarang, Jawa Tengah dalam rangka mengirimkan surat undangan klarifikasi, dan tiba di Semarang di lokasi rumah dari saudara Darso sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah bertemu dengan petunjuk dengan salah satu warga di kawasan tersebut, kemudian bertemu dengan saudara Darso di rumahnya. Kemudian oleh petugas kami menanyakan apakah saudara Darso pada tanggal 12 Juli 2024 pernah terlibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Yogyakarta. Namun pada awalnya yang bersangkutan tidak mengakui adanya peristiwa tersebut, dan setelah ditunjukkan rekaman video CCTV dari Rumah Sakit Bethesda Lembuyangwangi pada saat ada mobil datang dan mengenai rumah sakit,
yang diduga mobil tersebut terlibat kecelakaan. Baru kemudian yang bersangkutan Darso mengakui bahwa mobil tersebut terlibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian saudara Darso mengajak Kanit Gakum beserta timnya untuk menuju ke lokasi rental mobil dan 2 orang temannya yang ikut di dalam mobil pada saat kejadian laka lantas. Oleh petugas menyarankan kepada yang bersangkutan untuk berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya. Namun yang bersangkutan menyampaikan tidak perlu dan mengajak pergi dikarenakan merasa tidak enak dengan tetangga sekitar. Sekitar pukul 06.25 waktu Indonesia Barat, Musakon Saudara Darso beserta tim Gakum Satlantas Polres Jakarta pergi menggunakan satu mobil Toyota Avanza warna hitam nopol H1132Z. Kemudian dengan maksud untuk menunjukkan lokasi rental mobil yang digunakan oleh saudara Darso pada saat kecelakaan. Namun baru berjalan kurang lebih sekitar 500 meter dari rumah saudara Darso, saudara Darso meminta berhenti untuk buang air kecil. Selanjutnya mobil berhenti di pinggir jalan, dan karena juga ada beberapa anggota kami yang ingin juga buang air kecil, sehingga turun semua kecuali 1 orang dalam mobil untuk buang air kecil di parit di pinggir jalan. Setelah buang air kecil, yang bersangkutan Darso mengeluh sakit di bagian dada sebelah kiri dan meminta untuk diambil obat jantung di rumahnya. Jadi dia meminta untuk kembali ke rumahnya. Namun petugas berinisiatif untuk langsung membawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Nah, saudara Darso menyetujui dan kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu Permata Medika di Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan saudara Darso yang menunjukkan jalannya. Kemudian sekitar pukul 07 WIB, tim Gakum Satlantas Jakarta dan saudara Darso tiba di IGD Rumah Sakit Permata Medika dan langsung mendapatkan perawatan dari tim medis. Setelah itu petugas memberi inisiatif untuk memberitahukan kabar terkait saudara Darso yang dirawat di rumah sakit kepada keluarga saudara Darso dan RT atau RW setempat dan menjemput istri dari saudara Darso itu atas nama Ponium di rumahnya. Dan saudari Darso, itu lagi saudari Ponium atau istri yang bersangkutan menginformasikan bahwa saudara Darso memang telah memiliki riwayat sakit jantung dan sudah memasang ring jantung di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya tim dari Gakum Satlantas Jakarta menunggu saudara Darso sampai dengan kurang lebih pukul 12.00 WIB karena tidak kunjung sehat dan baik. Kemudian sekira pukul 12.30 melanjutkan perjalanan ke Kendal, Jawa Tengah untuk mencari kediaman atau lokasi dari saudara Tony dan saudara Ferry yang teman dari saudara atau Darso pada saat kejadian, yang dimana lokasi tersebut diberitahukan sendiri rumahnya oleh saudara Darso karena kondisi saudara Darso tidak diperbolehkan oleh tim medis untuk meninggalkan rumah sakit karena masih memerlukan perawatan terkait kondisi kesehatan yang bersangkutan. Kemudian setelah anggota kami menuju ke rumah kasih itu, saudara Tony dan Ferry dengan maksud untuk memberikan suatu undangan klarifikasi terkait laka lantas tersebut. Kemudian pada hari Rabu
tanggal 25 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, petugas menghubungi rumah sakit Permata Medika untuk mengetahui kondisi dari saudara Darso dan mendapatkan informasi dari security bahwa yang bersangkutan masih menjalani perawatan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September sekira pukul 13.00 WIB, petugas kembali berinisiatif menghubungi rumah sakit dan mendapatkan informasi dari kepala security bahwa saudara Darso sudah pulang dari rumah sakit. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan menyangka. Namun setelah oleh petugas kami ditunjukkan bukti CCTV dari rumah sakit, petugas dalam mengulangi pada saat yang bersangkutan mengantar korban, akhirnya korban laka, akhirnya yang bersangkutan saudara Darso mengakui